Baik, mohon maaf. Sekali lagi selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di webinar Konsultan Indonesia, di mana untuk webinar malam ini merupakan webinar pertama di periode 21. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bergabung bersama di webinar ini. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian semua. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam Pak. Baik, malam ini beliau merupakan narasumber kita pada materi audit kuat lentur beton. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi webinar hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Asisa. Malam ini benar materi kita yang pertama ya untuk saya buat background-nya. Materi kita yang pertama untuk periode 21 ini, materi ini sebenarnya berangkat dari saya mendapat penugasan ya untuk melakukan probity audit bersama-sama tim dari BPKP. Kebetulan ada beberapa ya transisi kekuasaan, transisi kepemimpinan yang akan berakhir di bulan 10 nanti, sehingga Inspektorat Kota Kendari, Inspektor menugaskan saya selain probity audit tentang bangunan gedung desain and build, juga termasuk pekerjaan yang kurang lebih nilainya 200 miliar, 300 miliar di Kota Kendari. Nah, saya berbagi pengalaman terhadap probity audit ini untuk pekerjaan ini, sekedar sharing. Nanti kita diskusi bagaimana apa sih audit untuk kuat lentur beton itu sendiri ya. Tentu selama ini kita kenal bahwa kuat lentur beton ini masih sebagian belum familiar karena khusus beberapa pekerjaan konstruksi saja yang dibutuhkan beton yang memiliki kuat lenturnya ya. Baik, saya share materinya saja. Ya, audit kuat lentur beton ya. Jadi saya sebagai auditor, bersamaan juga saya advisor di LKPP. Jadi ada dua penugasan saya, satu yang permanen di Inspektorat Kota yang sifatnya fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa, itu dari LKPP ya, melalui proses seleksi yang ketat, proses seleksi yang berat, sehingga memperoleh penugasan dari LKPP untuk mendampingi beberapa paket ya di Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah Kendari atau Sulawesi Tenggara, saya beberapa paket juga saya mendampingi di luar Sulawesi Tenggara. Jadi itu profil ya yang dimana sudah saya perkenalkan dari periode-periode berikutnya sebelumnya ya, sebelumnya. Jadi kita akan membahas yaitu dasar hukumnya ya tentang kuat lentur beton itu sendiri, ruang lingkup,
hasil tekan beton, perhitungan dan auditnya ya. Jadi itu memiliki perhitungan tersendiri ya terhadap beton lentur itu sendiri. Kalau kita melihat dasar hukumnya, kita lihat di ASTM ya, ini sejenis SNI ya yang dikeluarkan oleh Amerika, C78/8 ataupun SNI 4431 tahun 2011. Jadi itu kuat lentur beton itu berpayung pada dua ketentuan ini. Ya. Selama ini kita memakai STM C78/18. Nah sekarang dengan adanya SNI maka pengaturan terhadap kuat lentur beton ini merujuk di SNI ini ya. Jadi kita cari definisi. Jadi kuat lentur beton ini kemampuan balok yang diletakkan pada dua peletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus di sumbu benda uji yang diberikan kepadanya sampai benda uji itu patah, dinyatakan dalam megapaksal. Jadi gaya persatuan luas. Jadi kuat lentur ini bentuk menguji kemampuan balok. Jadi balok itu kita sudah bisa bayangkan seperti bagaimana bentuk balok, dia pasti persegi panjang ya, persegi panjang, dan mengukurnya pakai megapaksal. Artinya kita tidak pakai perhitungan karakteristik beton atau K ya. Dan kita pakai FC force konkret itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kuat lentur beton juga sumbu panjang benda ujinya ya. Jadi garis yang melalui pusat berat benda uji. Tampang lintang benda uji ya. Jadi penampangnya itu diberi tanda untuk sebelum dilakukan pengujian. Peletakan benda uji juga ya, alat penyangga penumpu berbentuk silinder dari baja ya dapat berputar dan sebagainya ya. Jadi ini tentang peralatan ya, peralatan dan bagaimana memasang balok beton tersebut di peralatan sendiri. Jadi perlu disampaikan bahwa untuk beton lentur ini dia berada di posisi ya tanah dasar, artinya sebagai pengganti dari lapis fondasi bawah ya, lapis fondasi bawah dan fondasi atas. Jadi dia tidak memiliki penulangan, jadi tidak memiliki penulangan sendiri. Jadi dia khusus ya beton lentur ini dia khusus untuk pekerjaan jalan, jadi tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan jalan ya. Jadi peralatannya adalah mesin tekan beton yang digunakan untuk menguji kuat lentur dengan perlengkapan dengan manometer ya. Artinya di peralatan benda uji, peralatan untuk uji kuat lentur, termasuk juga untuk uji kuat tekan beton ya, kuat tekan beton compress test itu sendiri, dia memiliki manometer. Nah, manometer inilah sebagai pembacaan. Jadi kenapa kita perlu memastikan bahwa uji kuat tekan beton ini sesuai dengan kaidah, kita perlu audit bahwa memastikan bahwa laporan dari PPK, laporan dari pekerja ya, kontraktor itu harus menggambarkan bahwa terhadap berapa beban yang ditekan melalui mesin sehingga benda uji balok beton itu patah. Nah, manometer inilah yang bisa kita lihat ya, berapa kuat tekannya. Nanti kita langsung di perhitungan. Jadi yang kedua adalah cetakan benda uji dengan penampang lintang berbentuk bujur sangkar ya, ukuran 15 kali 15. Ada panjang 53, ada panjang 60 ya. Jadi beragam ya, paling tinggi panjang untuk balok betonnya untuk benda uji adalah 53 cm. Jadi sarana penunjang timbangan, jadi pada saat kita mau melakukan pengujian balok beton itu sendiri, ini
inilah tugas dari APIP untuk memastikan semua prosedur pengujian itu dilewati. Apabila tiba-tiba muncul angka, maka wajib bagi APIP untuk meragukan hasil laporan itu. Dan itu sudah banyak saya temui, baik itu laporan lab yang ada di skala kota, laporan lab yang ada di skala provinsi, termasuk di perguruan tinggi, ya, sehingga kesannya sangat diragukan proses, mulai dari prosesnya sampai hasilnya, ya. Itu yang menjadi penting, ya. Jadi kenapa kita melakukan pengujian, ya, audit ini untuk memastikan bahwa antara prosedur sampai hasil pengujian itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, yang 2011 sendiri 4411, ya, SNI-nya. Jadi tentu balok beton, ya, yang jadi benda uji itu, ya, itu harus ditimbang, ya, dengan kapasitas 50 kilo dengan tingkat ketelitian 5 gram, ya. Artinya peralatan yang ada di lab itu sendiri tingkat presisinya, artinya errornya itu adalah 5 gram, ya. Kalau dia harus turun 5 gram, harus dia naik 5 gram. Itu maksud dari itu sendiri. Jadi pengujian dengan jangka sorong, alat ukur, ya, jangka sorong, alat ukur panjang penggaris, penutup beton, kunci sok, dan lain-lain, ya. Jadi ini peralatan-peralatan yang menunjang untuk uji kuat lentur betonnya. Ya, persyaratan benda uji, ya. Jadi yang sampaikan tadi bahwa benda uji tersebut itu tidak ada penulangan, artinya tidak ada namanya pembesian, ya, tidak ada komponen besi dalam hal beton lentur. Nah, saya berdiskusi kepada tim teknis, ya, tim teknis atau tenaga ahli dari kontrak tersebut, ya, kebetulan dia dari BUMN, bahwa ini kuat lentur, artinya flexure strength, bukan flexible strength. Sehingga kalau dia flexible strength, pengujiannya bukan terhadap patahnya balok. Kalau flexure artinya pengujian terhadap bagaimana balok itu patah atau retak. Jadi bahkan untuk membuat benda uji, ya, pasti semen Portland sendiri, ya, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 3 semen itu diperuntukkan untuk cuaca yang ekstrim, ya, cuaca yang dingin gitu. Mungkin di Indonesia tidak ada cuaca yang ekstrim, cuaca yang dingin, maka tipe semen itu dipakai tipe 1 dan tipe 2 itu sendiri. Yang kedua adalah agregat. Agregat ini agregat kasar dan agregat halus, ya, harus memenuhi syarat di CNI 2002. Nah, perlu diketahui agregat kasar, agregat halus ini itu harus melalui proses penyaringan dulu, penyaringan untuk membuang bahan-bahan mikroba ataupun yang bisa mengganggu terhadap kualitas beton itu sendiri, ya. Yang kedua, agregat kasar dan agregat halus di lab itu ada pengujian dimensinya, ya, pengujian dimensi dan beratnya itu sendiri, ya, jangan berat volumenya. Yang ketiga ada air, ya, pasti, ya, dalam pencampuran beton sendiri harus ada airnya, ya. Nah, persyaratan adukan betonnya tentu juga punya persyaratan, ya, persyaratan dan bahan-bahannya yang ditimbang sesuai tersebut. Jumlah adukan beton harus minimum 10%, ya, dari jumlah adukan beton yang diperlukan untuk benda uji. Pengadukannya, ya, bisa dilakukan, ya, dengan tangan ataupun bisa dengan concrete mixer ataupun truk mixer, ya. Jadi beton ready mix itu baik itu dari concrete mixer atau moleng, ya, biasa dipanggil moleng, atau dari beton ready mix, ya, dari truk mixer sendiri. Nah, persyaratan pembuatan benda uji, ya, sama, ya, pengambilan adukan dan lain-lain. Jadi kalau pembuatan benda uji, tentu yang paling singkat penjelasannya adalah setelah campuran semen Portland, agregat kasar, agregat halus, dan air, maka
disiapkan benda uji. Nah, benda uji itu ukurannya, cetakannya ya, untuk cetakannya ya tentu 15 kali 15 kali 53 cm itu sendiri. Ya, itu terhadap itu. Persyaratan teknisnya juga demikian ya. Ini standar ya. Jadi sebagai pemeriksa terhadap beton itu sendiri, tentu hal-hal yang begini tetap menjadi perhatian untuk memastikan kualitas dari hasil pengujian itu sendiri. Jadi yang paling pasti juga adalah tentu lab ya harus menyajikan dokumentasi pembacaan di manometer, karena ini akan berkaitan dengan hasil ya, hasil pengujian itu sendiri ya, hasil pengujian. Ya, ini rumus pengujian. Jadi ini sudah standar ya, standar rumus pengujian. Perhitungannya dulu nanti saya maksud di perhitungan dalam bentuk Excel ya. Ya, dalam bentuk Excel, rumus perhitungannya pengujian di mana jika patah di tengah, ya, pengujian di mana bidang patah terletak di daerah pusat ya, daerah pusat. Jadi 15 cm itu dibagi 3 ya, berarti pusatnya di pembagian 3 itu sendiri. Bagian tengah, maka kuat lentur beton hitung berdasarkan ketentuan ini ya, E kali L bagi B kali A pangkat 2. Ada juga pengujian, jadi ini juga pengujian ya, pengujian di mana patah benda uji di luar pusat ya, jadi di luar dari tengah-tengah gitu, ada terlalu ke pinggir kanan atau terlalu pinggir ke tengah, dan jarak titik pusatan patah kurang dari 5% dari jarak titik peletakan, maka kuat beton dihitung dengan perhitungan demikian ya, perhitungan sama perhitungannya ya. Persiapan benda uji ya, sama benda uji sama ya. Ini juga ini setiap prosedur harus dilewati oleh lab ya, harus dilewati oleh lab sehingga memastikan bahwa hasil yang dihitung itu sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Prosedur pengujiannya ini teknis ya, teknis yang ada pada lab itu sendiri. Jadi tentu lab harus menyajikan ya bagaimana prosedur pengujiannya, didukung dengan dokumentasi gitu. Jadi selain prosedur pengujian dia sudah jelaskan di laporan, maka perlu juga didukung dengan dokumentasi gitu. Perlu didukung dengan dokumentasi. Nah, ini posisinya ya. Ini kuat tarik luntur beton ya, kemampuan beton tanpa tulangan dengan penampang ya. Ini penampang ya. Penampang 15 ya. Ada apa yang saya sebutkan tadi, ada 15 kali 60 cm dengan memikul tegangan tarik lentur akibat momen lentur yang diletakkan di dua peletakan. Jadi ini alat ya, ini alat ya, ditekan ya. Ini ada dua jenis alat. Jadi ada dua semacam alat tekan ya, ini untuk diletakkan di tengah-tengah. Ini kan 15. Jadi dibagi 5 ya untuk di tengah-tengah. Jadi sentrisnya adalah sentralnya ada di sini sendiri. Ini pengukurannya, jadi dia harus di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Jadi keterangan ya, A ini sumber memanjang, ini sumber yang memanjang ya. B ya titik peletakan B ini ya peletakan. C itu adalah titik pembebanan ya, ini titik pembebanannya. Itu terhadap benda uji ya. Jadi L ini ya, L 4 cm ya. L adalah jarak bentang antara dua garis peletakan ya dalam bentuk sentimeter. Ya, jadi ini 15. Jadi diberi garis ya, diberi garis. Jadi selisihnya 4 cm ini. 4 cm. Jadi kurang lebih kalau 8 cm berarti kurang lebih 7 ya. Isinya di sini 7 cm. Jadi 15 ya. P ini ya. P ini
beban tertinggi ya. Jadi tekanannya dari dua mata yang disebut titik beban ya, ada dua ya, atau ini. Ada juga satu titik tekannya bentuk bola ya, ada. Jadi tipe peretakannya, nah tentu tipe peretakan ini yang bisa diterima seperti apa sih? Seperti apa? Nah, ketentuannya yang bisa diterima itu ya patah tengah. Ya. Yang kedua patah di luar dari ya, patah di luar pada sepertiga bentang tengah dan garis patahnya kurang dari 5% diterima. Sedangkan ini ya patah lebih dari 5% maka diabaikan ya, diabaikan sendiri. Itu terhadap pengujian tersebut. Jadi untuk mengukur bahwa bisa tidak diterima sebagai laporan audit itu, laporan dari kontraktor dan menjadi dasar kita melakukan audit itu, maka kalau ini diabaikan, artinya kita harus menolak bahwa harus perlu satu lagi benda uji yang dia ukur gitu. Kalau memang kondisinya ini dia letak di sini atau patah. Ini masih terlalu dekat di tengahnya. Ini terlalu jauh, dia sampai di ujung. Sendiri. Ya kondisi pertama ya rumusnya ya beban ya PKL kali B pangkat T. Ini rumusnya tadi sama penjelasannya. Ya ada 5 bisa dalam bentuk mili ya, milimeter, senti sama saja, bisa dikonversi. Ada juga tadi rumusnya ya, rumusnya juga 3 kali P kali A bagi B kali A pangkat 2. Ini bisa diterima ya. Nah, sedangkan ini pengujiannya diabaikan ya, diabaikan artinya kita bisa menolak ya, menolak dari laporan menolak ataupun memeriksa bahwa laporan dari lab itu sendiri tidak memenuhi syarat teknis ya dalam buat lentor beton itu sendiri. Jadi ini posisinya 15 kali 15 ya. 15 60 cm ya. Cara pengujiannya ya. Cara dibagi di mana dua titik ini akan menjadi dua titik beban dan nantinya harus ada sentranya. Jadi begini titik bebannya dan kondisinya patah gitu. Nah ini harus ada gambar, ada laporan ya. Selama ini laporan yang ada di kontraktor tersebut ya yang kami lakukan probiti tidak diyakini kebenarannya ya, sehingga apa yang mereka sajikan dalam bentuk laporan itu tentu sangat meragukan dan tidak bisa diakui sebagai laporan uji mutu pekerjaan tersebut ya, pekerjaan beton untuk pekerjaan jalan sendiri. Sama ya, ini jarak titik bebannya antara sini 2,5. Ini peletakan 5 setengah, ada 7,5 ya, ada 4 cm ya, tergantung pembagiannya. Nah perhitungan ya, jadi metode perhitungan ini ada namanya perhitungan tes ya, point loading ya. Misalnya ya benda uji BIM dites hasil beban ya, hasil bebannya 40 kilonewton ya. Hasil benda uji retak atau patah tengah. Maka metode tes point loadingnya perhitungannya adalah FS ya. FS itu fracture strength. Jadi memang hal yang baru kemarin kami dan teman-teman di BPKP ya, bahwa ini baru ya, khusus saya baru pada saat lakukan probiti kemarin dengan perhitungan ini ya, perhitungan tentang beban kuat lentur sendiri ya, yang selama ini kita sering lakukan pemeriksaan terhadap uji kuat tekan beton ya, tidak ada kata lentur, maka dia punya simbol adalah FS itu sendiri, rumus BIM retak tengah ya, panjang
misalnya ya panjang ya bebannya ya beban. Jadi 40 kilonewton ini harus disampaikan bahwa ini harus dikonversi menjadi kilogram untuk mengetahui kilonewton ini harus tergambar pada manometernya gitu. Jadi memang syarat ujinya ini yang saya sebutkan tadi bahwa manometer itu sendiri salah satu bentuk keyakinan ya, salah satu bentuk untuk meyakinkan kepada pemeriksa bahwa harus ada pembacaan di manometer ya, manometer dengan jarum. Jadi kayak semacam itu, kayak semacam jarum akan membaca itu 40 kilonewton atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada dokumen yang disajikan di laporan lab yang memastikan bahwa laporan itu, pengujian itu tidak memenuhi syarat teknis atau prosedur teknis terhadap pengujian kuat lentur beton itu sendiri. Jadi ada pembacaan di sebuah alat namanya manometer ya. Mungkin seperti ilustrasi, saya kasih ilustrasi bahwa dia seperti ketika kita ukur tekanan darah ya, tekanan darah itu ada pembacaan situ. Itu tergambar bahwa tekanan darah kita tinggi atau rendah ya. Itu jadi itu disebut manometer ya. Kalau istilahnya manometer. Jadi ini saya kasih contoh ya, nanti kita langsung di Excel-nya. Ya lebarnya 45 ya, cm, ya, bebannya 15 ya, cm ya. Lebar ya. Lebar 15 ya. Tinggi 15 ya. Beban tertinggi yang ditunjukkan dengan mesin uji ya. Jadi ini kilometer sebenarnya pembacaannya di manometer itu adalah kilonewton ya, kilonewton sendiri. Panjang peletakan ya, panjang peletakan ini 45 cm ya. Jadi menurut ketentuan adalah 1 kilonewton adalah 101,91 kilogram. Nah, jadi kuat lenturnya adalah, ya, saya kira rumusnya sederhana sekali. Ternyata rumusnya ini sangat sederhana. Kita bisa gambarkan ya bahwa 40 kali 5, 175 dan lain. Ini rumusnya. Jadi kita tetap menguji apa benar dibagi ya, 183 dibagi 337 ya 54,38 kilogram per sentimeter persegi. 1 megapaksal adalah 10,1971. Hasilnya adalah ini perhitungan SNI ya. Jadi karakteristik beton itu K, ya, kalau FC ini, poros konkret ini pembacaannya adalah 5,33 ya MPa. Jadi untuk bebannya tetap 5,33 MPa. Nanti kita masuk hasilnya. Jadi pengujiannya ini ada 2 titik beban. Ya, jadi, nah ada juga pengujian ya, ini menurut SNI ya, SNI ini center point ya ASTM C293 sama ya rumusannya hasil kuat tekan beban 40. Jadi saya cuma memindahkan 3 kali 40 KN ya 4 cm 1,79 dibagi 2 15 kali 15 kali 15. Hasilnya adalah ya tadi hasilnya kalau memakai center point itu adalah 8,00. Nah ini standar yang ada di Amerika ya. Jadi ASTM ini American standar ini yang sering dipakai. Nah, yang dipakai oleh SNI adalah pengujian 2 titik beban sendiri. Jadi ini jenis laporannya, nanti kita masuk di Excel-nya. Nah, bagaimana metode auditnya? Jadi kita telah mengaudit bahannya dulu ya, bahan atau peralatan. Nah, peralatan ini bahannya apa? Apakah di laporannya itu ada semen portlandnya, agregat kasar, agregat halus ya, airnya itu sendiri. Itu harus kita lihat di laporan ya, pengujian kuat lentur. Gitu.
Ya, peralatannya, apa yang dipakai peralatannya, universal testing machine apa, itu harus dilihat. Secara teknis ya, apakah menurut komposisi, ya, komposisi dan berat volume. Apakah peralatan itu sudah dikalibrasi atau belum? Jadi peralatan itu juga setiap peralatan pengujian harus dikalibrasi. Apakah jarak patahnya yang bisa diterima atau diabaikan? Secara teknis ya dimensinya, memenuhi syarat teknis. Jadi prosedur pengujiannya, anak benda uji atau secara teknis ya kita lihat ya apa memenuhi syarat dokumentasi atau laporan. Metodenya apakah mereka menggunakan metode tester point loading atau metode center point. Ya, jadi tentu perhitungannya ya umur benda uji, lebar dan lain-lain. Ini standar ketika kita menyusun laporan untuk uji kuat tekannya ya, sehingga ini kertas kerja bisa kita pindahkan menjadi laporan probability apakah memenuhi syarat atau tidak. Terima kasih, saya buka Excel-nya dulu supaya lebih mudah perhitungannya. Ya Pak, baik Pak. Saya buka Excel-nya dulu ya. Ya Pak. Ya baik. Ini Excel-nya Pak. Ya. Maaf Pak Kurniawan, tidak suaranya Pak. Oh, astaga. Ya, yang tadi kita lihat ya. Jadi ini pembacaannya. Pembacaannya
yang tadi yang di slide PPT tadi. Jadi saya sudah pasang rumus, silakan ketika ada pemeriksaan terhadap pekerjaan jalan, ya di mana pondasinya, pondasi bawahnya atau subgrade-nya ya, di atas tanah asli itu menggunakan beton ya, beton lentur yang tanpa tulangan. Ya, tulangan. Ini pekerjaan yang saya periksa, saya hitung kembali. Sudah terumus. Jadi untuk menentukan 1 MPa ini megapaksel ini jadi karakteristik itu 10,1971. Jadi satu force konkret ini adalah 5,33 sesuai rumus tadi. Artinya apa? Sisa dibagi saja, karakteristik beton dibagi 1 MPa berapa kilogram per sentimeter segi ya. Nah ini kalau hitungan tadi juga. Hitungan tadi ya, sama hitungannya. Hanya yang berbeda adalah metodenya ya, metode hitungannya. Tapi rumus yang disebutkan tadi sama. Jadi, ini cara perumusannya ya. Tiga ya. Sendiri. Nah, laporan. Nah, ini laporan. Diketahui laporan. Ya, ketentuannya ya, kita lihat volumenya berapa, maksimal agregat kasarnya ini 3,15 mm. Ini maksudnya apa? Dia berkaitan dengan ukuran agregat kasarnya, dimensinya. Selemnya misalnya 2 cm, jadi selemnya tidak mungkin 12 ya, atau 10-12 ya, karena yang di selem itu ukuran tebalnya nih, ukuran tebalnya 2 cm ya, bukan plus minus 10, 12 kurang 10, bukan, dia 2 cm, ada udara dan lain-lain. Ini standar sekali. Nah, jadi untuk yang dipakai ya, ini standar rumus ya, standar rumus yang dipakai dalam hal menghitung kuarter rata-rata ya, kuarter rata-rata sendiri. Ini angka tengah ya, jadi inilah laporan ya berkaitan dengan uji lentur beton sendiri. Nah, uji lentur beton sendiri. Jadi bisa dipakai teman-teman. Demikian, Aziza, silakan. Saya serahkan kepada Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah narasumber kita membawakan materi, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat dan bisa juga raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Baik Pak, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari di sini atas nama Desain Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya terkait dengan probity audit dalam tahap pelaksanaan kontrak poin apa aja yang menjadi catatannya penting? Ya, mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Kebetulan saya dari saya berangkat dari background LKPP ya, urus proyek jadi Pokja 2008 sampai 2015, Pokja pemilihan pejabat pengadaan 2018 sampai 2022 ya. Jadi saya baru di inspektorat. Jadi begini, kalau bicara tentang poin-poin ya, jadi saya paham betul tentang pengadaan sendiri mulai dari A sampai Z-nya, hulu sampai hilir. Nah, kalau di pelaksanaan kontrak, Pak, pertama yang harus kita ambil itu, yang harus kita catat ataupun peroleh dokumen, yaitu dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu tidak hanya terdiri dari kontrak, tentu kita ambil hasil PCM. PCM, apa itu PCM?
pre-construction meeting. Nah, pre-construction meeting itu pembahasan pada saat persiapan pelaksanaan kontrak. Di situ akan dibahas bagaimana metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, metode pengujian, ya, termasuk mobilisasi. Setelah itu kita ambil namanya dokumen, kita minta dokumen MC, mutual check, hasil pengukuran. Apakah ada perubahan volume, perubahan gambar atau tidak. Kalau ada berarti harus ada addendum kontrak. Selanjutnya tentu kita melihat dengan kontrak itu sendiri ya, isi kontrak. Isi kontrak itu sendiri harus sangat lengkap ya. Karena kenapa? Di situ ada namanya metode pengujian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Pedoman kita adalah satu pada kontrak dulu. Apa yang dituangkan dalam kontrak. Setelah itu kita merujuk di peraturan LKPP ya, nomor 12 2021 ya. Perpres ya 12 2001 sama juga peraturan LKPP ya. Saya tidak menggunakan peraturan BPKP ya nomor 3 tahun 2019. Jadi saya insya Allah bulan depan ada materi saya meluruskan peraturan BPKP ya. Ada berapa peraturan BPKP yang nomor 3 tahun 2019 tentang probity itu yang sudah out of date, artinya sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku, sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku lainnya khusus untuk masalah pengadaan. Jadi insya Allah kita bahas bulan depan. Jadi saya tidak memakai ukuran itu ya, peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019. Saya mengatur peraturan LKPP nomor 3 tahun nomor 12 tahun 2021 termasuk juga peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 sebagai parameter untuk mengukur probability audit sendiri. Jadi itu catatan penting. Yang kedua adalah kalau dia berkaitan dengan uji mutu, maka kita harus lihat dulu ya. Kita harus lihat dulu apakah uji mutu itu jenis betonnya menggunakan karakteristik atau menggunakan FC atau post konkret. Kalau menggunakan karakteristik maka tentu kita harus pindahkan perumusannya ke SNI dari kilogram per sentimeter persegi menjadi MPA itu sendiri. Yang selanjutnya kalau di probability pelaksanaan kontrak itu sendiri kita melihat di daftar kuantitas dan harga. Nah, daftar kuantitas dan harga itu kan menggambarkan sebuah volume dan harga ya. Volume dan harga pekerjaan per item pekerjaan. Nah, tugas kita membandingkan apakah volume yang dalam kontrak sesuai yang terpasang atau dipasang oleh kontraktor. Dengan cara apa? Pasti kita melakukan pengukuran. Nah, kalau bicara mutu, maka kita lihat lagi di dalam kontrak, di metode pelaksanaan atau di spesifikasi teknis. Di spesifikasi teknis sudah tergambar sebenarnya, kalau untuk misalnya ya pengujian besi ya, pasti ada uji tariknya. Nah, kita minta saja, kalau tidak ada dalam kontrak, kita minta mana uji tarik, kan sebenarnya hampir sebagian yang saya periksa semua proyek, ada pekerjaan penulangan, apalagi penulangan besi ulir ya. Tidak ada laporan uji tariknya dan uji tekuk atas besi atau penulangan. Sementara itu penting menurut SNI. Ya, menurut SNI itu tidak ada laporannya. Artinya apa? Pekerjaan penulangan yang dilakukan oleh kontraktor, menurut saya tidak mengakui itu sebagai pekerjaan penulangan yang bermutu. Kan tidak ada uji kuat tariknya. Jadi ketika kita apalagi dia pekerjaan lantai 2, pekerjaan di atas air, ya, yang dimana bebannya besar dari kondisi tanah, maka harus ada uji kuat tarik atas besi. Ya, selain kita ukur dimensinya, ya, dan beratnya besi, tentu kita harus ukur juga uji tariknya. Nah, uji tarik ini sebenarnya ada di lab. Nah, jadi kita tugasnya mana uji tariknya? Ya, kalau untuk besi ya, tapi kalau untuk listrik, untuk lampu dan listrik, lampu ya, kita pakai lumen atau lux itu sendiri. Ya, jadi
materi berikutnya kita akan menghitung lux ya. Kita kalau lampu, kalau listrik ya, kabelnya itu kita harus ukur dimensi penampangnya Pak. Jadi kita pakai jangka sorong untuk melihat apa sesuai dimensinya atau tidak. Dimensi maksudnya diameternya listrik itu sendiri. Karena kenapa? Hampir sebagian kontraktor betul ukuran listriknya, ukuran apa namanya diameternya kabelnya, ya diameter kabelnya kelihatan sesuai standar, tapi begitu kita buka kulitnya tidak sesuai gitu. Isinya maksudnya isi kayak rambut-rambut atau seperti apa ya, bentuk tembaga. Itu juga kita harus ukur di situ. Jadi intinya selain kuantitas, kita kalau untuk besi ya selain uji tarik, berat jenisnya termasuk dimensinya itu sendiri kalau untuk besi. Kalau untuk beton pasti ada 3 ya untuk beton. Pertama kita lihat JMD, JMF-nya, yang kedua kita lihat selemnya, yang ketiga kita lihat uji kuat tekannya itu sendiri ya. Kalau untuk beton, sedangkan kalau untuk listrik lampu kita lihat lumen dan luxnya. Ada perhitungannya. Hari ke depan saya ada materinya. Hari ke depan itu sendiri gitu. Jadi hal-hal yang penting itu pertama kontrak dan metode pelaksanaan yang dikerjakan oleh dan spesifikasi teknis. Tugas kita cuma membandingkan apakah sesuai atau tidak sesuai. Mana laporannya atau tidak ada laporannya. Kalau tidak ada, maka pekerjaan itu kita tidak akui sebagai pekerjaan yang sesuai dengan mutu. Ya, sesuai dengan mutu pekerjaan. Kalau bisa dia uji, kan tugasnya dia kan di kontrak itu Pak ada namanya overhead. Overhead itu di kontrak itu 15%. Negara sudah membiayai kontraktor kurang lebih overhead dan keuntungan 15% untuk salah satunya testing ya, pengujian terhadap mutu-mutu pekerjaan yang dilakukan. Kalau tidak ya tentu selain kita tidak akui pekerjaan itu ya, misalnya pekerjaan pembetonan ya tentu juga di Probiti ya kita rekomendasi untuk segera pengujian. Kalau tidak ya melakukan pengembalian atas pekerjaan tersebut ya. Itu terhadap catatan penting ya. Berarti 3 hal, mutu ya, kuantitas dengan tata cara pelaksanaannya, metode pelaksanaan. Yaitu seperti bagaimana pencampuran beton itu kan harus berangkat dari mana? JMD dulu. JMD harus di JMF-kan, setelah di JMF-kan itulah yang menjadi takaran pemasangan di lapangan. Sebelum pemasangan di lapangan harus kita namanya uji workability-nya, ya, uji kekentalan betonnya, beton segarnya. Setelah itu masuk di benda uji. Benda uji langsung dikuatkan itu sendiri. Itu sih yang paling penting, mutu ya. Kalau kuantitas saya kira jarang, tapi lebih banyak mutu ya. Kalau beton pasti 3 hal. Kalau untuk besi pasti 3 hal. Yaitu uji tarik, dimensinya yaitu ukuran diameter termasuk berat jenis besinya ya. Dan sampai tidak sesuai betul diameternya sama tapi berat jenisnya ringan, itu juga tidak sesuai sebagai temuan. Demikian, Aziza. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, baik untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kita ke Bapak Erwin Mutakin. Ya, untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Erwin ada 2. Yang pertama, jika ada selisih kuat lentur, ya. Yang pertama, jika ada selisih kuat lentur antara spesifikasi dengan beton yang terpasang, apa rekomendasi yang disampaikan pada saat Probiti audit? Apakah auditor merekomendasikan untuk adendum karena kuat lentur beton
tidak, karena kuat luntur beton tersebut selisih dengan spesifikasi dengan konsekuensi pengurangan progres pembayaran atau dengan mengganti beton yang terpasang itu sendiri. Pertanyaan kedua, apakah PBI 71 masih digunakan dan tidak ada perubahan? Tuh, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan Pak Erwin, apabila beton yang terpasang itu tidak sesuai spek ya dengan mutu, dengan selisih, apakah melakukan pengurangan progres pembayarannya atau mengganti beton yang terpasang itu sendiri. Jadi ada dua pilihan. Jadi tentu harus diskusi sama teman-teman tim teknis. Pertama, beton itu ada standar minimalnya sebenarnya. Standar minimal. Kalau dia standar minimalnya masih masuk, tapi tidak sesuai, tidak sesuai dengan spek yang dalam kontrak, maka namanya pengurangan pembayaran. Ya, karena ini berkaitan dengan beton yang sudah terpasang, pasti akan mengganggu sistem lain, misalnya kolomnya kah, T-beamnya kah, slope-nya kah. Kalau kita bongkar, pasti akan merusak pekerjaan yang lain yang sudah baik, misalnya. Jadi kalau di bawah standar minimal bisa menyebabkan kegagalan bangunan, ataupun kegagalan konstruksi ya, karena jadi kegagalan konstruksi itu kegagalan di masa konstruksi ya, pelaksanaan konstruksi. Kalau kegagalan bangunan itu kegagalan yang di masa setelah serah terima pekerja terakhir gitu. Jadi kegagalan akan mengakibatkan kegagalan konstruksi, maka ya, dan konsekuensi apa yang dia lakukan kalau standar minimal yang tercapai masih masuk dalam standar minimal, maka ya sudah, kita pengurangan progres pembayaran. Kalau tidak sudah di bawah dan berpotensi ya, dan potensinya kalau pasti sudah di bawah standar teknis, itu potensinya pasti sudah diyakini itu kegagalan konstruksi, ya maka ya tentu kita suruh rekomendasi segera ya, karena probability audit ini rekomendasi segera, maka dia dibongkar saja, dibongkar pekerjaan itu, dipasang ulang atau dicampur ulang gitu. Nah, selanjutnya apakah PBI masih digunakan atau tidak? Tidak ya. Jadi PBI ini sudah tidak digunakan untuk ketentuan saat ini. Kalau untuk pekerjaan beton struktural itu ya, beton struktural kita urutkan ya, SNI 2847, SNI 2847 2008, SNI 2847 2013, SNI 2012, habis itu 2013, 2847, yang terakhir SNI 2847 2019. Ya, jadi sekarang PP ini sudah tidak berlaku karena sudah ada peraturan lain, yaitu SNI ya, standar teknis yang berlaku saat ini, menggantikan PBI 1971 itu sendiri ya. Jadi memang saya melihat ada hampir semua kontrak yang ada di wilayah saya saja masih pakai PBI ya, padahal kan sangat terlambat, sangat tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Padahal itu produknya perencana ya. Nah itu, jadi kalau saya PBI tidak saya gunakan. Demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga dari Bapak Adroni Falza. Apakah data uji lab merupakan kewajiban dari penyedia untuk menyediakannya? Dan apakah penyedia bisa diberikan sanksi jika data lab tidak ditemukan? Kapan idealnya sampel uji lab harus diambil? Baik Pak Droni ya. Jadi apakah data lab itu kewajiban penyedia ya? Benar Pak, itu kewajiban penyedia. Karena
pengujian mutu itu yang dari penyedia itu sudah disisipkan dari keuntungannya. Selain keuntungan 15%. Salah satunya adalah menguji mutu pekerjaannya. Ya, kalau dia tidak siapkan itu, berarti kita anggap hasil pekerjaannya tidak memenuhi syarat teknis ya, karena dia tidak menyajikan mutunya. Jadi kewajiban untuk menyajikan mutu itu bukan kewajiban pemeriksa ya, bukan kewajiban PPK, tapi kewajiban dari penyedia. Jadi itu kewajibannya. Jadi kita bisa jadi temuan ya. Kalau saya rata-rata temuan ya. Yang kedua perlu jadi catatan bahwa di kontrak itu di daftar kuantitas dan harga, tanda kutip orang sering bilang RAB itu nanti diperiksa ya. Jadi kalau mau Pak Droni ini mau periksa pekerjaan konstruksi, lihat apakah di RAB-nya itu ada namanya pengujian mutu. Ya, pengujian mutu. Nah, kalau ada uji lab itu temuan ya, jangan ya. Jadi tidak boleh ada biaya negara membiayai dia lagi double. Selain di overhead, masuk lagi di RAB. Biasanya di pekerjaan pendahuluan. Padahal di RAB-nya kan jelas ya. Mutu beton K, misalnya K250 atau FC 5, FC 10, 12. Itu kewajiban penyedia ya. Jadi kalau ada di RAB-nya dia disebutkan uji mutu, ya satu pengembalian karena double pembayaran, double perhitungan. Ya. Jadi double perhitungan. Jadi sanksinya ya apakah sanksi ya tadi kita tidak terima ya, kita tidak terima hasil pekerjaannya. Gitu. Sanksinya ya dia dibayar. Ya. Kalau dia ngotot ya diputuskan kontrak atau nilai. Kapan idealnya uji idealnya sampel uji lab harus diambil. Nah, saya kasih ilustrasi ya pekerjaan gedung ya. Sebelum dimulai pekerjaan gedung kan tahapannya adalah material yang akan dipakai itu harus dibawa di lab dulu. Dibawa di lab, dibawa bersama konsultan pengawas. Ya perlu PPK ada ya. Untuk dibuatkan sampel. Itu namanya JMD. Setelah diolah oleh petugas lab ya, mengolahnya apa? Dia ukur nanti berat jenis pasir agregat halusnya, dia ukur berat jenis volume agregat kasarnya kerikil, ya. Dia ukur. Nah, setelah dia ukur dia pisahkan cocok tidak dimensinya, ukurannya yang dikehendaki dalam spek. Kalau tidak cocok, suruh kembalikan, ganti material lain. Setelah itu cocok dibersihkan semua, baru dia membuat metode trial and error. Metode trial and error ini mungkin dia membuat penampang-penampang atau tempat-tempat yang dicampur, di mana pasir, air, semennya itu dicampur. Inilah standar yang akan dipakai untuk pekerjaan misalnya karakter beton 225 misalnya, ataupun FC 12 misalnya. Itu jadi setelah itu ya, sebelum dicampur juga harus namanya slem ya. Jadi ada namanya kerucut Abraham ya, kerucut Abraham itu di slem, dimasukkan itu untuk mengukur beton itu segar atau tidak. Nah, kalau sudah di slem memenuhi standar ya minimal 7 sampai 12, tidak boleh terlalu tinggi ya. 7 sampai 12 atau sampai 10 baru bisalah dicampur. Nah, hasil pencampuran itu sebagian itu masih di benda uji. Mau pakai kubus atau silinder. Kalau pakai kubus hitungannya dia K ya, karakteristik beton. Kalau pakai silinder hitungnya SFC itu sendiri ya. Jadi itu tahapannya. Setelah diuji tekan baru kita lihat hasilnya ya, uji tekan dia berdasarkan umur beton. Umur beton itu ada macam-macam, 4 hari, 7 hari, 21 hari, 14 hari, 21 hari, dan yang paling masak itu di 28 hari. Ya, di 28 hari itu sendiri. Demikian.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita lanjut ke Pak Heru. Apakah data laporan harian konstruksi merupakan kewajiban dari penyedia untuk menyediakannya? Dan apakah penyedia bisa diberikan sanksi jika data laporan harian tidak ditemukan? Seberapa dalam penetrasi kaitannya dengan laporan-laporan yang harus disediakan oleh kontraktor, manakala ada audit tentang quality dan kuantitasnya? Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Jadi terhadap laporan harian itu kan eh, tanggung jawab penyedia ya, kontraktor, untuk mengetahui ya, untuk menyampaikan kepada TPK melalui pengawas harian pekerjaannya, untuk juga bentuk dari kontrol ataupun sarana untuk melihat sejauh mana kemajuan pekerjaan ya. Jadi ya kewajiban penyedia. Nah, justifikasinya ada pada konsultan pengawas. Nah, apa dia setuju hasil laporan Bapak? Tentu dari konsultan pengawas. Sebelum sampai di pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Ya. Jadi kalau bicara sanksi tidak ada sanksi, ya. Tapi yang paling pasti ketika tidak sesuai dengan kemajuan fisik yang sudah disepakati pada saat PCM pre-construction meeting, maka tentu pasti ada surat teguran ya atau SP, surat peringatan. Apalagi deviasinya lah itu sudah di atas 10%. Ya, jadi di atas 10% ada deviasinya. Ya, tentu ada undangan soskos meeting ya, rapat kontrak kritis atas pekerjaan tersebut. Ya, seberapa dalam penetrasi kaitannya dengan laporan yang disediakan? Ya tentu sebaiknya ya kalau laporan yang disampaikan itu harus, kalau bicara kuantiti dan quality, ya, kalau bisa berkaitan dengan sebelum ya, sebelum rencana pemasangan pekerjaan, misalnya pencampuran termasuk juga mobilisasi material atau peralatan, itu harus disampaikan kepada PPK atau pengguna anggaran melalui konsultan pengawas sebelum disetujui ya, sebelum disetujui material itu terpasang atau tidak gitu, sehingga kontraktor tidak kerepotan nanti apabila ada pemeriksaan mana persetujuan penggunaan materialnya yang ada di PPK ya, berdasarkan pertimbangan pemeriksaan konsultan pengawas. Kalau tidak ada tentu akan menjadi temuan ya, temuannya paling administrasi, tapi ketika quality dan kualitinya tidak sesuai maka konsekuensinya adalah pengembalian ya, pengembalian atas pekerjaan tersebut ya, pekerjaan tersebut. Itu sih prinsipnya ya, prinsipnya. Oke. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke Pak Basuki Rahmat. Tes baja kenapa ya? Tes baja kenapa tidak dilaksanakan seperti besi tulangan dilaksanakan tes? Jadi seperti itu Pak. Iya, tes baja ada juga ya. Jadi tes baja itu sebenarnya kan berkaitan dengan rangka baja misalnya ya, ataupun juga berkaitan dengan struktur ya, struktur kolom misalnya yang menggunakan baja. Ada tes bajanya. Jadi selain beratnya juga ada tes bajanya ya, tes bajanya. Jadi tidak hanya tulangan ya, tulangan untuk kepentingan pembetoran itu tetap tes baja dilakukan jika struktur ya, struktur itu menggunakan baja ya, baja. Kalau rata-rata struktur menggunakan baja ya tentu ya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kolom ya, kolom atau tiang itu ada tes yang diperlukan, tes yang diminta ya dalam kontrak itu sendiri. Jadi semua bicara quality ya, quality di pekerjaan itu pasti ada pengujiannya. Listrik pun juga, lampu pun Pak, lampu pun saja berapa betul memenuhi syarat di hasil pengukurannya 25 watt ya. Tapi belum tentu kecerahannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Lampu pun demikian ya, kecerahannya maupun sumber yang terpapar di bidang ruangan sini ya.
Misalnya yang ditetapkan luxnya ya, luxnya 300 lux. Ketika kita ukur, oh tidak sesuai 300 lux, maka itu tidak diterima itu pekerjaan lampunya ya. Meskipun wattnya yang disediakan itu sudah tercapai Pak. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada uji mutunya. Demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke Baik Pak, selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Erwin Mutakin. Izin bertanya, dalam probity audit, apa bukti audit yang perlu diperoleh audit? Mohon maaf. Dalam probity audit, apa bukti audit yang perlu diperoleh auditor bahwa PPK telah mengendalikan prosedur pekerjaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi? Karena ada PPK yang cukup menyerahkan pengendalian tahapan pekerjaan konstruksi pada konsultan pengawas. Mohon penjelasannya. Ya, jadi bicara tentang apa ya pengendalian ya, memang sebenarnya PPK itu, kalau PPK yang benar ya, kan kadang PPK bukan orang teknis Pak, ya, bukan orang teknis, sehingga tentu dia harus dibekali 2 perangkat ya. Pertama ada orang teknis, biasanya orang PU ya, direksi teknisnya, termasuk konsultan pengawas. Nah, 2 perangkat inilah yang dikelilingi oleh PPK untuk memastikan tentang aspek teknis ya, aspek teknis bahwa sesuai tidak mutunya, kuantitinya ya, kuantitinya. Jadi apa bukti audit yang perlu? Ya bukti auditnya untuk PPK ya, yang non teknis, yang punya apa namanya, ya tidak punya pengetahuan terhadap hal-hal teknis, maka PPK itu kita minta setiap bahan ya, jadi Pak Mutakin itu setiap bahan atau peralatan yang akan dipakai untuk pekerjaan tersebut harus ada bukti persetujuan dia, harus ada formulir persetujuan dia. Itu dulu. Setiap bahan, peralatan, tenaga kerja yang akan digunakan untuk kepentingan pekerjaan itu harus ada bukti persetujuan dia. Yang kedua, sebelum pemasangan harus ada bukti persetujuan dia, gitu, melalui konsultan pengawas ya, yang diperiksa. Jadi bisa menugaskan konsultan pengawas dengan direksi, periksa dulu ini A, B, C. Kalau sudah sesuai, baru saya setujui. Itu tentang PPK yang non teknis. Kalau PPK teknis tentu dia turun juga di lapangan untuk memastikan proses itu sesuai atau tidak. Nah, jadi ada formulir. Jadi kita bisa lihat Pak di PUPR ya, peraturan PUPR nomor 10. Peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021. Bisa kita lihat. Di situ di lampiran B, di situ namanya ada RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Ada juga program mutu. Ada 2 ya. Ada rencana mutu pekerjaan konstruksi yang di mana dibahas pada saat PCM, dan ada rencana program mutu yang dibahas juga pada saat PCM. Apa saja? Itu konsultan pengawas. Bagaimana dia melakukan program mutu pengawasan. Tapi RMPK ada, jadi rencana mutu pekerjaan konstruksi itu sendiri dibahas juga pada saat PCM sebelum dimulai pelaksanaan. Di situ ada dokumen-dokumen lampiran yang harus disetujui semua pihak, di antaranya PPK, direksi teknis, konsultan pengawas, termasuk kontraktornya itu sendiri. Ya, jadi setiap material yang dipakai pasti harus ada persetujuan. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada persetujuan dari dia, material yang terpasang tidak ada persetujuan dari PPK, dipastikan pengendalian kontrak tidak benar. Ya, dipastikan itu. Karena PPK meskipun dia bukan orang teknis, tapi pengendalian kontraknya, pengendalian pekerjaan dia tidak laksanakan dengan baik. Apabila dia sudah laksanakan dengan baik, saya berkeyakinan PPK ratusan kali jatuh itu bangunan ya, ratusan kali.
Itu tidak ada masalah bagi dia karena dia sudah melakukan pengendalian dengan baik. Tapi kan selama ini PPK ya, duduk ngopi saja di dekat proyek baru pulang kan. Tidak ada pengendalian seperti itu. Demikian Pak Erwin. Iya Pak, Pak Erwin. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak on cam karena tiba-tiba ada masalah di kamera laptop. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Sutiwati. Dari Ibu Sutiwati, mohon izin bertanya, uji tarik dan uji tekuk besi dituangkan mulai dari mana ya? Mulai dari mana ya Pak? Dokumen pemilihan yang dibuat Pokja atau di spesifikasi teknik oleh PPK atau di rancangan kontrak? Baik Ibu Sustiwati. Jadi uji tarik ini, uji tekuk besi ini sebenarnya itu dibuat oleh siapa sebenarnya? Dibuat oleh konsultan perancangan ya. Perancangan konstruksi. Kemudian PPK ya, PPK membuat dalam bentuk spesifikasi teknis. Nah, masalahnya adalah ya tadi PPK asal terima saja tanpa ada review. Harus PPK mereview apakah besi ya, pembesian tersebut sesuai dengan standar teknis untuk pekerjaan struktur misalnya. Untuk lantai 1 misalnya. Untuk lantai 1, apakah harus menggunakan besi diameter 16? Tidak. Itu standar kan, standar teknisnya besi 12. Itu standar teknis ya di SNI ya. 2847. Dia harus review oleh PPK. Nah, setelah review hasil DED, EE-nya, RKS dengan RKK-nya, ya, itu bukan RKK, rancangan konseptual SMKK, berubahlah jadi namanya spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu ada 4 garis besar ya. Spesifikasi teknis, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu ya, dan spesifikasi mutu itu sendiri. Itu juga ada turunannya, spesifikasi SNI standar, spesifikasi merek, spesifikasi fungsi kinerja, ya spesifikasi sampel, macam-macam spesifikasi. Jadi itu dibuat oleh PPK. Nah, dibuat oleh PPK dan kemudian ya direview juga oleh Pokja. Jadi PPK yang tetapkan spesifikasi itu sendiri ya. Rancangan kontrak itu akan berkaitan dengan tata cara pembayaran uang muka, tata cara material on-site ya. Maksud juga tata cara pembayaran misalnya apakah materi pembayarannya bulanan, termin ataupun sekaligus itu sendiri. Nah, itu tentang rancangan kontrak ya. Itu Bu. Jadi itu spesifikasinya ditetapkan oleh PPK dan diupload di form PPK sendiri ya. Jadi PPK sendiri punya punya akun sendiri di SPSE ya untuk mengupload spek tersebut. Spek gambarnya bagaimana? Kan harus ada spek gambar. Spek teknisnya itu ya, materialnya apa, jenisnya, dimensinya, beratnya itu namanya spek gitu. Diupload di form di akun PPK untuk spesifikasi teknis sendiri, termasuk juga bersamaan pada saat rincian KPS itu sendiri dimuat di form SPSE Bu. Jadi uji tarik ini memang harus masuk di ada kuncinya. Jadi harus masuk di spesifikasi teknis ya di PPK. Yang diupload ya harus diupload juga di form SPSE-nya PPK. Karena itu menjadi dasar penyedia untuk mengetahui spek ini bagaimana. Itu. Demikian Bu. Ibu Sustiwati. Iya. Jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan Ibu
Sutiwati. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari ya, ini dari kembali kita ke Pak atas nama Desain Bandung. Misal mutu beton K250 kalau dilaksanakan dengan cara sistemik, campurannya gimana ya? Ada tabel bakunya dan apa aturannya, Pak? Iya, ini K250 ini Pak, ini ada di standar SNI ya, edukasi SNI. Di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 yang sudah mengubah, bukan mengubah ya, ada sebagian juga di peraturan PUPR nomor 28 tahun 2016. Di peraturan PUPR tersebut itu setiap untuk jenis-jenis betonnya ini 1 meter kubik misalnya akan tergambar berat jenisnya Pak. Berat jenisnya misalnya untuk beton K250 berat kilogramnya itu misalnya 386 kilogram per meter kubik, agar kasarnya. Itulah yang disebut pencampuran ya. Dan tabelnya ada di tabelnya. Lihat aja kalau K250 ada. Ya, ada di K250 untuk pekerjaan K250 ya, ada tabelnya. Nah, tabelnya itu dalam bentuk AHSP Pak. AHSP. Karena disitulah masuk koefisien-koefisiennya, koefisien beratnya, koefisien dimensinya itu ada. Ada Pak. Bapak bisa lihat banyak kok. Ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, ini ada dari Pak Basuki Rahmat. Berapa Pak? Pak Kurniawan. Ya. Bagaimana Pak Desa? Permen PU berapa? Silakan Pak. Pak Desain, silakan. Kemenkeu nomor berapa katanya Pak? Nomor 1 2022. Siap. Makasih Pak. Ada 4 lampiran itu. Ada lampiran 1 umum, lampiran 2 tentang Bina Marga, lampiran 3 sumber daya air, lampiran 4 tentang Cipta Karya, gedung. Lihat aja situ Pak. Ada di PUPR ya, nomor 1 tahun 2022. Ada 4 lampiran itu Pak. Kalau di PUPR 28 2016 cuma 1 lampiran ya. Itu perubahannya, Oke. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Di sini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Ibu Sutiwati dan ada Pak Basuki Rahmat. Ada juga beberapa tanggapan-tanggapan dari Pak Basuki Rahmat. Namun kita sampaikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sutiwati, kalau baja sudah ber-SNI apa harus perlu diuji lagi, Pak? Baik, Pak Kurniawan. Jadi pertama ya, kalau sudah ber-SNI kan kita lihat ya, apakah SNI itu kan gini, sifat material itu kan ada penyusutan Bu. Ya, jadi sifat material sama juga umur kita ya. Makin tua kita menyusut ini. Dan tadinya rambutnya kita hitam jadi putih berubah ya. Sama juga material mati sebenarnya seperti apa saja. Sama umur teknis gedung, bangunan apa. Jadi sertifikat itu ya modal awal untuk kepercayaan ya, kepercayaan kita. Maka perlu tidak pengujian di lapangan. Nah, saya belum pernah baca referensinya ya, pengujian pancang baja. Tapi saya sudah punya referensi pengujian pancang beton. Ya, jadi pengujian pancang beton ini kan ya saya baca ya, saya skip dan saya kasih ilustrasi saja. Pak Basuki ya, oke, saya skip saja. Saya belum pernah ada pengalaman untuk baja ya, belum pernah. Nah kalau pancang beton, betul ada SNI yang dikeluarkan di beton pratekan ya, pracetak, yang dimana dipublikasi ini kekuatannya,
ini beratnya dan lain-lain. Ada 2 pengujian beton pracetak. Kita pakai hammer test, sebenarnya 3 sih, sebenarnya 2 yang benar. Kita pakai hammer test, hanya hammer test, tidak bisa mengukur tentang kedalaman struktur betonnya. Dia cuma permukaan. Jadi keandalannya 70%. Yang kedua adalah pakai UVV namanya, ultra velocity test gitu. Itu dengan alat gelombang, saya belum pernah pakai ya, belum pernah lihat, saya baru baca saja. Ini pengujian beton yang sudah terpasang gitu. Untuk pancang beton ya sendiri. Kalau pancang baja memang ada pancang kan ada 3 jenis ya. Kayu, beton dengan baja itu sendiri ya. Pengujiannya kalau ada sertifikatnya ya terima saja sebagai bukti ya. Tapi kalau pancang baja saya belum pernah lihat, baca referensinya ya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak kalau ini. Karena belum pernah saya lakukan pemeriksaan tentang baja ya. Demikian Pak. Jadi kalau baja sudah berseni apa harus diuji ya? Sambungan dari Pak Suki ya. Pak Suki, SNI itu kan standar ya, spesifikasi teknis standar ya. Ya harus diuji ya, apakah pengujian itu dengan cara selain sertifikatnya, ya tentu ada macam-macam pengujian ya, macam-macam pengujian sendiri. Jadi pengujian itu memang sebagai syarat mutlak diterimanya sebuah pekerjaan ya, selain kuantitinya, selain kualitas jumlahnya pekerjaan itu. Jadi apakah besi tulangan juga di lapangan dites lagi ya? Kalau dia besi tulangan seperti untuk pekerjaan beton ya, itu kalau sudah dites di lab itu ya sudahlah, karena sudah ada hasil tesnya ya. Hanya saja cara metodenya begini. Kalau untuk besi tulangan, baik itu plat ya, plat atau besi tulangan sendiri, metode yang paling tepat itu kontraktor harus memastikan lokasi vendornya, bahwa vendor itulah besinya yang akan diambil untuk dipekerjakan di lapangan. Nah, besi itu juga yang diambil untuk diuji, tentu kata uji tarik gitu di lab. Nah, jangan sampai begitu besi di vendor atau di toko dipakai uji lab bagus, tapi di pelaksanaannya dipakai vendor ya. Jadi itu kita harus periksa, kita pakai vendor lain yang dimana besinya belum diuji gitu. Ini yang paling berbahaya ya. Jadi hasil uji labnya pakai toko A, pemasangannya pakai toko B yang belum diuji materialnya gitu. Nanti saya share ya tentang di mana tes baja ya. Nanti saya share ya. Baik. Ada di dalam grup ya. Nanti saya share SNI-nya. Ada kok. Iya, kalau saya dampingi pekerjaan gedung desain and build. Nah, kami diskusi di grup gedung. Ada tes bajanya. Nanti saya share di grup ya. Ya baik Pak, sepertinya Pak ini pertanyaan terakhir dari Pak Basuki Rahmat. Peraturan di mana Pak bahwa baja dites di lapangan? Oh ya, kalau baja sebelum pernah uji ya. Kalau beton ya, beton saya uji pakai summer dengan pakai UPV ya. Kalau untuk baja saya belum pernah lakukan ya. Saya belum pernah lakukan. Rata-rata saya lakukan beton ya, beton. Belum pernah. Belum ada pekerjaan itu lah masalahnya. Ya, demikian. Iya baik Pak, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Jadi itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang sudah berlangsung untuk malam ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu karena saya tidak on cam karena tiba-tiba kamera laptop saya sedang bermasalah.
Ya, baik. Itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tadi ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan, mulai dari uji kuat lentur beton normal, ada persyaratan benda uji, dan tadi juga ada rumus cara uji, dan yang terakhir tadi ada kertas kerja Excel. Jadi nanti akan kami share semua setelah semua materi di periode 21 selesai, bersamaan dengan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu saja. Mungkin terakhir Pak, ada closing statement yang mau disampaikan. Ya, itu saja bahwa tugas APIP tadi kan tugas APIP bahwa membandingkan ya apa yang jadi syarat kriteria dengan kondisi yang ada ya. Kalau tidak sesuai kriteria maka itu ada ya bagian dari kalau audit ya bagian dari pengembalian atau temuan ya yang harus ditindaklanjuti oleh penyedia atau pengguna anggaran atau PPK itu sendiri. Jadi ojek kuat lentur ya bagian dari pekerjaan jalan ya. Jadi begitu perhitungannya, jadi kita memastikan saja apakah sesuai dengan spek ya, spek standar yang sudah ditetapkan di SNI 4411 2011 itu sendiri. Itu sih sebenarnya tugas dari APIP ya. Baik, kita sampai di sini kita akan masuk materi ke depan lagi tentang lampu. Demikian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih semua. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak kami diucapkan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, seluruh peserta yang ada di webinar ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bergabung untuk materi pertama di periode 21 ini. Jadi masih ada beberapa materi yang akan dilaksanakan di periode 21 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.